Bismillahirrahmanirrahim. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat-sahabat, selamat bergabung di kajian Suluk online gelombang ke-13. Kita hari ini masih melanjutkan tentang bahasan kisah Nabi Adam alaihissalam. Penekanannya adalah tentang kurban. Ntar lagi mau Idul Adha. Semoga topik ini bisa relate ya. Ada kontribusi yang bisa kita renungkan tentang makna dari kita berkorban. Baik, kita lihat ayatnya, sahabat-sahabat yang buka Quran boleh lihat surat Al-Maidah, surat kelima ayat ke-27. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kisah tentang korbannya kedua anak Adam alaihissalam, Qabil dan Habil. Kita perhatikan sebentar ya, pelan-pelan bacanya, sungguh ada kata-kata kunci yang sangat dalam. Kalau Al-Quran memang kedalamannya berlipat-lipat. Ya, kita lihat. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Watlu alaihim naba'a. Nah, jadi beritakan naba. Nabi-nabi itu orang-orang yang Allah pilih, mempunyai fungsi untuk memberitakan tentang sesuatu. Nabi, an-naba, berita. Kenapa manusia butuh diberitakan? Karena kebanyakan lalai tentang fungsinya, tentang tujuan hidup di bumi ini yang cuma sebentar. Lupa gitu. Bahwa ada particular mission. Setiap orang itu punya misi hidup tertentu. Itu yang membuat kenapa orang kembali dan akan dihisab. Sudah dikerjakan belum tugasnya itu. Nah, tugas itu kalau belum dikerjakan, kita kembali kepada Allah Ta'ala, pasti deg-degan. Kayak kita dulu, kalau sekolah ya, SMA tuh saya ingat, pagi-pagi belum bikin PR. Waduh, deg-degannya minta ampun. Apalagi lupa gitu PR-nya. Kau udah ngerjain belum PR ini? Hah, ada PR ya? Udah gitu gurunya strength gitu kan. Wah, misal, wah itu deg-degan banget. Jadi kalau kita belum mengerjakan tugas itu, meninggal tuh dalam keadaan si hati nurani, kayaknya ada yang belum beres nih. Nah, selalu gitu. Sebelum itu pun sebenarnya kita bisa merasakan hidupnya kayaknya ada yang hampa, ada yang nggak belum at place, belum whole gitu. Nah, itu berarti kita belum pada posisi yang paling tepat dalam kehidupan. Itu yang digambarkan di tawaf sebenarnya dalam prosesi haji di mana kita bertawaf mengikuti sebuah orbit seperti halnya semesta, planet, ya, bintang-bintang. Dia bisa teratur karena mengikuti orbit tertentu. Dan kita pun ada orbitnya sebenarnya dalam kehidupan itu. Sesuatu yang Allah sudah atur sejak jauh-jauh hari kita belum dicipta, malah takdirnya sudah dituliskan. Kalau kita berjalan di orbit itu, kebahagiaan hakiki mengalir, rezeki lahir batinnya keluar. Nah, orbit kita itu kita minta setiap hari dalam sebuah sepatah doa, ihdinas syiratal mustaqim. Kita meminta kepada Allah Ta'ala tentang jalan kehidupan yang terbaik, yang paling toyib buat diri kita masing-masing. Hanya saja masalahnya ketoyiban ini kan definisi Allah Ta'ala. Kadang hawa nafsu suka tidak sepakat karena sudah tercelup dengan sebuah hawaham ya bahwa yang namanya sukses itu harus begini. Kalau nggak punya ini, kalau nggak punya posisi ini, kurang sukses. Padahal Allah pilihkan yang lain. Yang di mata dia kurang keren lah kalau ngerjain itu. Nah, itulah akibatnya sebagian besar manusia menjalani kehidupan yang bukan dirinya, memaksa-maksakan pakai topeng terus gitu demi kelihatan keren di depan mertua, di depan masyarakat, tetangga, nggak mau dibilang gagal gitu. Tapi yang tergadaikan adalah jiwanya, karena dia nggak happy sebenarnya mengerjakan itu. Kalau dia boleh jujur, ketika semua selesai, the show over, balik ke kamar sendiri, terus disergap oleh kesepian, disergap oleh kehampaan, karena dia aku ngapain ya? Gitu. Dan kadang orang to numb the feeling gitu ya untuk itu kan ada rasa sakit itu sebuah kesepian yang mencekam tapi supaya dia nggak merasakan itu maka dia
dialirkan ke pleasure gitu supaya lupa nonton, binge watching gitu. Gimana caranya supaya itu nggak kerasa? Makan banyak, partying, atau kerja, ya kerja habis-habisan. Gimana caranya si hati nurani yang memanggil-manggil bahwa hey, do something about it itu. Si jiwa mau ronta-ronta dia tidak dengarkan gitu. And if it's that keeps going, kalau itu terus terjadi, ya dia akan jatuh ke dalam sebuah fase depresif. Secara mental di dalamnya nggak happy, jadi ada keropos gitu di dalamnya. Walaupun tampilan luarnya tampaknya mewah, sukses, tapi yang tahu dirinya sendiri. Nah, that emptiness, kehampaan itu, sahabat-sahabat, it's deadly. Jadi itu yang kadang mengakibatkan orang bisa bisa jatuh ke dalam ya macam-macam ya, drug addict, workaholic, semua any kind of addiction. Karena dia it has to numb the feeling. Dia harus punya rasa rasa kesepian itu karena nggak whole. Nah, padahal agama ya menawarkan solusi yang paling hakiki. Jadi apa fungsi sholat selama ini dong? Kalau gitu kita minta setiap hari ihdinas siratal mustaqim, tapi pada pelaksanaannya kita deny our feelings. Nah, oke, kita kembali ke topik tentang kurban hari ini. Belajar dari kisah anaknya Adam ya alaihissalam. Jadi di situ tentang kurban yang diterima. Ayat ini adalah tentang kurban yang diterima. Coba perhatikan kata-katanya, kata kuncinya, bahasa Al-Qur'annya luar biasa dalam, ya, luar biasa indah. Jadi kita lihat, jadi beritakan kepada mereka tentang dua putra Adam, bil haq, dengan hak, itu kurban, ketika keduanya mempersembahkan kurban. Ada yang diterima dan ada yang tidak diterima. Gitu. Yang diterima, karena disebutkan di ayat ini, kuncinya adalah annama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah hanya menerima amal dari al-muttaqin, yaitu orang-orang yang takwa. Ya, nanti kan kita kurban nih. Ini kunci supaya kita nggak cuma mengeluarkan uang sekian juta, tapi sebenarnya nggak diterima sama Allah Ta'ala tanpa ketakwaan. Kan mubazir gitu. Kalau tidak ada penerimaan, berarti kurban, which is kata kurban itu berasal dari koroba, sesuatu yang harusnya mendekatkan kepada Allah Ta'ala, tidak berfungsi efektif untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, selain sekedar ritual tahunan. Tapi itu pun masih mending dibanding gak kurban sama sekali. Tapi kan sayang. Nah, mari kita lihat kata koroba gitu. Karena ini sesuatu yang disebut dalam penggal kisah Adam alaihissalam beserta anaknya. Koroba, kurban, ini kita ingat kepada istilah al-muqarrabun. Al-muqarrabun itu tahapan akhir suluk. Jadi suluk itu punya 3 tahapan. Tahapan pertama adalah kita nih kan kajian suluk, masih mengkaji-kaji, tapi kalau beneran mau praktekin suluknya, kita harus gabung ke tarekat dalam bimbingan seorang mursyid. Karena jalannya tricky, nggak bisa sendiri, hati-hati ya, banyak tipuannya. Tahapan pertama bertarekat, bersuluk, itu jelas, kembali mutoharin awal. Yaitu kita kembali ke fitrah kita seperti ketika kita dilahirkan dulu. Itu iman awal tuh. Semua bayi yang terlahir punya cahaya iman. Makanya nggak ada bayi yang nggak lucu. Dan bayi itu terang-terang. Dia bisa komunikasi sama malaikat. Alam malakut nembus. Lawang kolbnya terang seperti purnama. But along the way, hadis Rasulullah SAW berbunyi. Orang tuanya yang menjadikan dia ini. Gitu kan. Ya, nah, hati menggelap, hati memburam. At some point, bahkan total eclipse. Gelap sekali.
Baru ketika ada turning point in this life, ya, biasanya turning point itu berupa sebuah musibah, sebuah rahmat dari Allah Ta'ala, karena dunianya di shattered, gitu, dihancurkan. Baru dia mikir, aku mau tobat, aku mau kembali sama Allah Ta'ala. Itu setelah biasanya dia melalui macam-macam, naik dulu, turun, baru dihantam, baru dia berpikir, apa dong yang aku cari? Nah, di titik itu kalau orang taubat, gerbangnya taubat, aku mau kembali sama Allah Ta'ala, kontan Allah kasih iman. Cahaya, walaupun setitik, tapi itu iman. Kalau orang belum punya cahaya, walaupun setitik di kolbnya, ya, dalam Al-Quran dikatakan ada orang Baduy yang berkata, aku sudah beriman. Kata, jangan kau katakan kau beriman, tapi katakan kamu baru ya Islam apa berserah diri Islam. Dia mungkin baru punya nur Islam. Kalau kategori Imam Tirmizi itu ada 4 macam nur. Ada nur Islam, letaknya di sodar, ya, belum masuk kolb. Kalau sudah kolb itu nur iman namanya. Lebih dalam lagi disebutnya nur ihsan. Lebih dalam lagi nur tauhid yang menyatukan itu semua. Ini khazanah agama. Nah, kemudian orang disebut tahapan pertama kembali fitrah, nur iman itu kemudian membantu seseorang untuk mengidentifikasi amal soleh. Karena itu tahapan kedua nanti harus sampai cahaya di dalam kolbnya menyala gitu. Semua itu demi untuk menjalin kedekatan dengan Allah Ta'ala. Al-Muqarrabun. Nah, kalau ingat Al-Muqarrabun, itu ingat surat Al-Waqi'ah. Ada 3 golongan manusia, golongan kanan, golongan kiri. Yang satu lagi itu Al-Muqarrabun. Jadi orang-orang yang didekatkan, menurut Allah Ta'ala, karakteristiknya itu disebutkan di surat Al-Waqi'ah, di ayat berikutnya, was-sabiqun, as-sabiqun, gitu katanya. Mereka orang yang senantiasa bergegas. Karena kita dulu mengenal ada as-sabiqunal awalun. Awalun, jadi orang yang diseru langsung respon. Gitu. Jadi ini salah satu karakteristik kalau ingin menjalin kedekatan sama Allah Ta'ala, bergegas. Ya antaranya bergegas sholat di awal waktu, gitu, begitu azan tuh. Bahkan ada yang udah siap 5 menit lagi azan wudhu gitu. Allah melihat itu sahabat-sahabat. Udah standby di atas sejadah, ikut menjawab azan tuh udah ke posisi udah wudhu dia. Oh, Allah melihat itu. Karena dia orang yang bergegas menujunya. Begitu ada seruan zakat, oh ya ini kurban, bergegas. Begitu dia melihat ketidakberesan, ya hal yang sepele, misalkan di rumah orang mukmin itu ya dia selalu dimanapun bikin menjadi beres, walaupun cuma selewat ke masjid, lihat tuh kan ini sendal berantakan, nggak tega dia untuk sekedar lewat gitu aja, dia ingin selalu kontribusi yang positif, walaupun 10 sendal dia rapikan. Ke supermarket barang ada yang terjatuh, bukan tugasnya dia beresin itu, tapi nggak enak lihat itu, kembaliin sambil doa. Di rumah apalagi banyak pekerjaan, piring kotor, debu sana sini, orang iman tuh nggak gitu. Jadi jangan sepelekan hal-hal kecil seperti itu, sahabat-sahabat, itu bisa jadi tangga untuk naik ke langit. Innama a'malu binniyat, soalnya segala amal tergantung niat. Jadi amal sepi, nggak ada yang lihat ya, cuma kita sama Allah Ta'ala, tapi bisa jadi itu yang melontarkan kita ke langit ketujuh. Dibanding kita naik podium, semua lihat orang, tapi hati ujub, ngedelungsek kita, nggak nyambung amal itu sama Allah Ta'ala, karena Allah melihat kamu melakukan itu karena senang dipuji orang. Nauzubillah min dzalik. Jadi itu amal, jangan memilih-milih yang ini aku kan cuma begini, jauh. Kalau udah ada keluar perkataan aku kan cuma begini, itu udah berarti belum paham bahwa semua hal bisa mengantarkan kita pada Allah Ta'ala, juga berarti dia tuh judging gitu, karena dia merasa minder. Minder atau ujub atau sombong ya sama aja sebenarnya, di ujung-ujung satu kurang, satu kelebihan. So kita nggak bisa melihat itu semua sebagai sesuatu yang kok cuma begini kan. Yang bilang cuma itu hawa nafsu kita. Yang membuat suatu amal itu menjadi mulia
dan bahkan abadi adalah niatan. Kalau ikhlas lillahi ta'ala, tapi kan ikhlas tuh susah, karena itu rahasia antara seorang hamba dan Tuhannya saja. Bahkan para malaikat tidak tahu itu. Taunya dari mana? Ada tuh hadis tentang 7 penjaga, ya, malaikat penjaga langit, amal-amal pada naik semua. Lolos dikiranya ikhlas. Sampai di hadapan Allah Ta'ala, Allah sendiri yang dinaik. Lemparkan amal itu ke muka pelakunya. Sesungguhnya dia melakukan itu bukan untukku. Gitu. Jadi lost itu. Para malaikat nggak lihat itu. Masya Allah, Allah tahu. Mungkin bibir kita, aku ikhlas lillahi ta'ala. Di hati curang, di hati apa namanya, ada kelain hati gitu ya. Allah yang maha tahu, sahabat-sahabat. Saking susahnya ikhlas ya. Terus kita merasa udah puluhan tahun udah sholat, udah apa. Ternyata amal-amalnya pada nyangkut semua di langit satu. Jadi saldo kita tuh minus mungkin di sana. And yet kita berharap masuk surga. Setidaknya dapat coupling. So much gitu. Kita kadang-kadang punya ilusi tentang sebuah, aku sudah soleh, aku udah aman. Which is not. Kita sungguh dalam keadaan yang sangat genting. Makanya para sahabat Rasulullah tuh banyak nangis gitu. Ya, karena tahu posisinya tuh genting sekali dalam kondisi yang tidak, aduh ya Allah, kalau engkau tidak bantu, dan sangat tidak bisa mengandalkan amal-amal kita. Amal yang mana sepele begitu? Bandingkan dengan semua pemberian Allah Ta'ala. Udah tekor lah, udahlah. Beneran, nggak usah coba-coba dihitung. Tekor jelas. Nah, jadi kurban, al-muqarrabun, ya, kita ingin jadi hamba-hambanya yang didekatkan. Kita melakukan apapun, mau kurban, mau saum, mau pengajian, kan pengen dekat sama Allah Ta'ala. Salah satu karakteristik yang harus kita bangun adalah bersegera. Dulu Rasulullah SAW pernah gini di antara sahabat-sahabat. Kira-kira gini, bicara tentang surga, terus kata Rasulullah, siapa yang mau ikut aku ke surga? Karena yang dengar banyak tuh. Tapi satu sahabat ini langsung ngacung. Aku ya Rasulullah, gitu. Kamu ikut aku ke surga. Karena yang lain lihat gitu, jadi juga aku juga pengen gitu. Semua pada ngacung-ngacung gitu ya. Terus lo telat, udah diambil sama dia. Itu ingin demonstrasi yang menunjukkan, wow gitu. Kenapa dia cepat merespon? Karena dia memang apa namanya, menunggu gitu, atensinya gitu. Beda. Jadi respon itu dipengaruhi oleh, karena dia atensinya penuh. Karenanya sinyal sedikit pun dia langsung. Nah, jadi cepat atau lambatnya kita menjawab seruan Allah Ta'ala tergantung kita sedang cari apa. Kita lagi bengong di mana tuh di saat itu. Kalau kita fokusnya sama Allah Ta'ala, sedikit sinyal langsung kita respon. Tapi kalau kita respon apa, fokusnya bukan pada Allah Ta'ala, hare-hare kalau kata orang Sunda mah. Walaupun ada gini seruan, nggak kedengeran gitu buat dia. Ya itu. Jadi perkara orang-orang yang didekatkan itu memang berkaitan dengan apa yang kau cari. Dan sungguh itu perlu kita tanyakan on a regular basis, secara berkala, saat merenung, sebenarnya aku cari apa? Benar aku mencari Allah, aku mencari apa gitu. Karena kalau kita menamutkan diri, menambatkan impian, apapun itu kepada selain Allah, hanya tunggu dia jatuh, hanya tunggu dia hilang, hanya tunggu dia gagal dan lain sebagainya, kesengsaraan, kesedihan, duka cita yang kita tuai. Ya, itu renungan buat kita bersama. Nah, tentang as-sabiqun al-awwalun, ya, ini kita sebutkan nama-nama ini kalau adalah apa ya, recommended untuk membaca kisah-kisah hidup mereka. Kenapa mereka kok bergegas? Itu kisah hidupnya luar biasa ya. Jadi saya mau sebutkan nama mereka satu persatu untuk apa namanya, sebagai sebuah appreciation, karena nama mereka dicatat dengan tinta emas itu Allah Ta'ala. Jadi ini adalah orang-orang yang merespon seruan Rasulullah SAW, termasuk di golongan-golongan awal.
Makanya nih sekarang Islam kan dalam kondisi terpuruk, ya. Banyak fitnahnya. Orang luar menganggap Islam itu kekerasan dan lain sebagainya. Justru di era ini, kalau kita berkontribusi dengan segera apapun itu ya, dan dakwah yang paling efektif adalah dakwah bilhal. Jadilah seruan itu. Kalau kita keluar-keluar harus sabar, harus pemaaf, tapi kitanya bukan individu yang mencerminkan kesabaran dan pemaaf. Action speaks louder than words. Yang paling melihat tuh anak-anak kita. Mereka akan meniru apa yang kita lakukan dibanding apa yang kita omongkan. 1.000 kata dibanding dengan satu perbuatan, dia langsung nembus perbuatan itu. Dia akan melihat ibunya yang sholat sambil nangis. Nggak perlu bilang, ya nak sholat. Ibunya, bapaknya yang setiap azan langsung ke masjid. Ya takzim itu. Misalkan. Yang jujur, yang tidak bohong di depan anaknya, yang ngebersihin sesuatu. Kita nggak usah ngomong harus bersih, harus bersih. Kitanya ngebersihin, dia akan ngikutin. Itu dakwah bilhal. Ini nama-namanya: Khadijah binti Khuwailid, Zaid bin Haritsah, Ali bin Abi Thalib, Abu Bakar As-Siddiq, Bilal bin Rabah, Ummu Aiman, Hamzah bin Abdul Muthalib, Abbas bin Abdul Muthalib, Abdullah bin Abdul Asad, Ubay bin Ka'ab, Abdullah bin Rawahah, Abdullah bin Mas'ud, Mus'ab bin Umair, Mu'adz bin Jabal, Aisyah, Siti Aisyah, Umar bin Khattab, Uthman bin Affan, Arwa binti Quraiz, Zubair bin Awam bin Khuwailid, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqash, Talhah bin Ubaidillah, dan Abdullah bin Zubair. Itu setidaknya dari salah satu sumber buku yang saya baca. Orang-orang yang kategori as-sabiqun al-awwalun, yang bergegas gitu. Nah, kita ingin, kita tuh pengen Allah bergegas menjawab doa kita. Bener nggak? Kok nggak dijawab-jawab doa? Kan pengennya gitu, doa tuh pengen instan, minta sekarang semenit jadi gitu kan. Tapi kata Allah, syarat untuk dikabulkan doa, penuhilah hakku gitu. Jadi kita bergegas nggak sama dia gitu. Jangan-jangan yang menghalangi doa kita selama ini karena kita juga tidak memenuhi hak Allah Ta'ala. Sehingga ada yang tertahan di situ. Saking nunggu-menunggu gitu. Jadi jangan salahkan Allah kalau doanya kok kenapa? Ada hak yang belum ditunaikan. Atau jangan-jangan kitanya belum siap karena gini, Allah itu kan Maha Pengasih. Istilahnya kayak orang tua tuh, anak usia 10 tahun minta uang 2 juta buat apa nak gitu kan. Kan belum paham, jangan-jangan habis nggak karuan. Jadi ada akal tertentu, kesiapan tertentu. Bukan tidak mau diberi, tapi kalau sudah siap, oke, diberi. Nah, jadi itu juga ada satu hal yang harus diperhatikan. Nah, kita lanjut tentang as-sabiqun al-awwalun. Itu berkaitan dengan um, apa namanya? Fastabiqul khairat juga ya. Jadi ada istilah fastabiqul khairat, itu fastabiqul khairat ada 2 ayat dalam Al-Qur'an yang berkaitan dengan itu. Yang menarik adalah salah satu di ayatnya, misalkan Al-Baqarah 148, ya kita baca auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walikuli wijhatu huwa muwalli. Setiap umat itu ada kiblatnya, yang wajah kita menghadap ke sana. Maka fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah kamu dalam melaksanakan kebajikan, dalam berbagai kebajikan. Perhatikan ketika Allah Ta'ala ingin bilang berlomba-lomba, tapi diawali dengan kiblat. Di mana wajah ini wajah tu wajhiya lillazi fataras samawati wal ardi. Kita dalam iftitah bilang begitu. Kiblat, pengarahan wajah, ini masalah arah, sahabat-sahabat. Jadi sebelum kita bergegas, seruannya adalah make sure you're already in the right direction. Karena kan lucu aja gitu kalau ada perlombaan lari, yang satu ngadep sana, padahal garis finishnya di depan sini. Kan harus jelas dulu arahnya kemana sebelum lari. Jangan-jangan kita lari malah menjauh dari tujuan, bener kan? Atau
kalaupun tidak menjauh, katakanlah melenceng 1 derajat dalam perlombaan, itu make a whole different thing. 1 derajat tuh, kalau itu bisa end up 100 kilometer berbeda tuh di pelabuhan yang berbeda. Nah, jadi ini seruan untuk kita bertafakur. Ihwal menghadapkan wajah ini krusial. Kenapa kita sholat kiblatnya mesti benar? Bener nggak? Kenapa nggak sholat kemana aja? Pokoknya itu kan arahnya Allah Ta'ala bisa. Gitu. Anak saya ngomong gini, kiblat kemana? Ke sana. Tapi kan kalau kita balik ke sini, dia berputar sama juga. Bisa aja dia. Bener kan? Kita nggak, saya bilang itu arah Ka'bah tuh ke sana. Oke, dia bilang. Tapi kalau kita berbalik ke sini, tuh ngadep Ka'bah juga gitu kan? Gimana jawabnya coba? Hmm, kalau berputar. Ada. Jadi tentang arah ini penting. Yang kadang kita tuh just do it gitu ya. To do list. Tiap hari bangun tuh kita selalu merespon apa yang ada ya dengan tanpa bertanya ini arahnya benar apa enggak. Which is very crucial padahal. Dan itu dilatih dengan kita ngadep kiblat dalam sholat. Sehari-hari kan karena udah tahu oh kiblat ke sana, sepertinya sepele padahal enggak. Kiblat kita nggak presisi sahabat-sahabat, we end up in a different shore gitu dan nggak nyampe gitu. Jadi ihwal arah ini berkaitan dengan sesuatu yang disimpan oleh Allah Ta'ala tentang fastabiqul khairat. Sebelum berlomba-lomba dalam kebajikan, make sure, pastikan arah hidupmu sudah benar. Kita tuh mau mengarah kemana? Visinya tuh mau kemana sebenarnya? Oke, ngambil pekerjaan ini, ngambil proyek ini, ya, and so many, bisnis ini, bisnis itu. Tanya nggak itu arahnya kemana? Karena semua itu harusnya mentauhid, bukan yang terpisah-pisah. Kita yang di kantor, kita yang di rumah, kita yang berbisnis, kita sebagai anak, kita sebagai orang tua, mestinya melihat itu sebagai sebuah kesatuan yang utuh towards one direction. Satu arah pada Allah Ta'ala. Nah, kalau orang masih scattered, ya, aku ngambil ini karena tujuannya A, ngambil ini B, itu seperti kita menjejak di kakinya di 2 boat. Tunggu saatnya kecemplung. Begitu kapalnya makin menjauh. Semakin kita tidak mentauhid, tidak melihat itu sebuah sebagai kesatuan, karena arahnya berpencar-pencar, semakin banyak konflik di dalam diri ini. Jadi muncullah sebuah simptomnya seperti ini. Aduh, aku nih kebanyakan di luar, anak-anak gimana? Seolah-olah itu hal yang berbeda. Seolah-olah kalau aku ngantor tuh aku ninggalin anak-anak. Which is not. It's not really an option. Sama, kita ke kantor buat anak kita. Can you see that as one? Ya, kadang kita terjebak oleh sebuah waham bahwa harus ya. Tapi kan kadang kehidupan memaksa kita harus melakukan sesuatu. Kalau memang kita harus keluar dan harus 2 income misalkan ya. And there's nggak ada kita sudah coba tapi nggak bisa misal. Bisa nggak kita melihat itu sebagai suatu kesatuan yang tidak perlu dikonflikkan gitu. Saya paling nggak suka kalau misalkan oh working mom and stay at home mom. There's no such thing as working mom stay at home mom. We are just mom. Mau working mau stay at home, it's just mom. Karena nggak bisa milih-milih. Kita mau yang di kantor juga tetap jadi ibu, di rumah juga. So it's just a matter of role, a matter of opportunity, gitu kan. Kadang-kadang kehidupan harus begitu, gitu. Tapi selama itu dimudahkan oleh Allah Ta'ala, ada anak-anak yang megang, ada pembantu, mungkin ada orang tua, you name it. In my case, nggak ada, jadi saya stay. I don't have choice. Gitu. Tapi kalau saya punya choice, saya sekarang bisa keluar, misalkan. Ya, tiap orang berbeda-beda. Nah, tadi ihwal arah, semua hal yang kita pegang bisa diidentifikasi ya. Kita kan punya banyak role, punya banyak fungsi dalam kehidupan. Ada organisasi, ada kerja, dan suami, istri, dan lain sebagainya, rumah tangga. Arahnya kemana itu semua? Kalau arahnya berpencar-pencar,
itu at some point akan ada konflik, jelas. Ada kan konflik. Konflik itu muncul karena tidak searah. So, itu salah satu pelajaran yang kita bisa ambil di dalam kalimat kita beranjak dari kurban, koroba, tapi ya, terus anjuran untuk fastabiqunal apa namanya? Fastabiqul khairat. Tapi yang Allah simpan di sini sebelum fastabiqul khairat, pastikan kiblatnya jelas. Di mana saja kamu berada, pasti Allah akan mengumpulkan kamu semuanya. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Nah, ihwal tentang jami'an, Allahu jami'an mengumpulkan ya, itu itu adalah tema agama, jami'an. Allah tuh tangan Allah di atas jamaah gitu katanya. Penyatuan itu sesuatu yang Allah sukai. Oleh karena perceraian tidak disukai karena dia lebih menyukai penyatuan. Even though it's inevitable. Ya, Rasulullah SAW pun bercerai. Dibolehkan. Ada pintu itu dalam agama. Walaupun in essence Allah lebih suka penyatuan. Jadi kalaupun bercerai, cerai yang baik-baik gitu. Jangan sampai ada wah cekcok itu paling tidak suka. Nah, ihwal penyatuan itu sebenarnya juga tema dasar dari tauhid kita. Kenapa disebut asyhadu alla ilaha illallah. Nggak ada ilah kecuali Allah. Tauhid semua muwahhid, menyatu. Nah, suluk belajar untuk menyatukan semua itu. Supaya kita nggak konflik, kita yang di kantor, kita yang di... Itu sebuah kesatuan yang utuh. Semua datang dari Allah. Ada nggak hal yang dalam hidup kita yang tidak datang dari Allah? Sebutkan satu saja. Nggak ada. Itu bukan dari malaikat, bukan dari nabi-nabi, apalagi bukan dari jin. Hidup kita, desainnya, every single detail, sahabat-sahabat, daun jatuh aja dari Allah. Itu job opportunity, kehilangan pekerjaan, hilang dompet, kemarin teman kita hilang tas, dan lain sebagainya. Every single detail of our life, Allah ada di belakang itu. Nah, kalau pencari Allah, itu dia nggak lihat apa yang diberikan. Dia cuma lihat ini dari Allah. Makanya dia tenang. Setenang Siti Hajar ketika Nabi Ibrahim sudah siap meninggalkan dia dan bayi yang baru lahir balik lagi di tengah padang tandus kering kerontang dengan ancaman bisa mati tuh mereka berdua. Pertanyaannya hebat sekali. Siti Hajar hanya bertanya, ya Ibrahim, apakah ini perintah Allah? Ini dari Allah bukan? Tauhidnya kuat. Nggak, nggak langsung menyerang. Kok kami ditinggal begini langsung nyerang secara personal kepada orang lain. Dia tahu siapa suaminya. Utusan Allah. Maka dia paham. Pertanyaannya adalah, kalau utusan Allah mesti melakukan sesuatu karena perintah Allah. Maka yang dia tanya langsung, presisi. Apakah ini dari Allah? Allah yang perintahkan. Gitu Nabi Ibrahim confirm, ya. Tenang deh, kalau begitu aku akan baik-baik saja. Bisa nggak kita punya mentalitas seperti Siti Hajar? Di setiap hal yang datang kepada kita, tanya dengan pertanyaan retorik, apakah ini dari Allah? Tentu jawabannya iya. Dan kita akan menjawab, aku akan baik-baik saja. Jadi apa yang sedang kita hadapi sekarang? Ketakutan apa yang sedang iminen, seolah-olah mengancam kita? Apa? Takut kehilangan pasangan? Hmm? Takut kehilangan pekerjaan? Takut duit nggak cukup? Takut nggak bisa nyekolahin anak? Katakan pada semua circumstances itu bahwa ini dari Allah. Dan I'll be fine. Anak-anakku akan baik-baik saja. Nah, itu perihal kiblat tuh sebenarnya, menghadapkan ini wajah tuh wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Itu kunci kebahagiaan, itu kunci ketenangan sahabat-sahabat. Rahasia di balik kenapa sholat ke kiblat. Badan dihadap ke kiblat, tapi hati itu yang mestinya juga menghadap ke kiblat terus. Ya. Nah, ayat kedua yang berkaitan dengan fastabiqunal apa? Fastabiqul khairat. Al-Maidah ayat 48. Ya, auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kami telah menurunkan kitab suci kepadamu
Nabi Muhammad dengan membawa kebenaran sebagai pembenar kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan sebagai penjaganya. Maka putuskan perkara menurut aturan yang diturunkan Allah. Nah, jangan engkau mengikuti hawa nafsu mereka, gitu. Nah, ini berbicara tentang oh, satu umat dan setiap umat di antara kamu kami berikan aturan dan jika seandainya Allah mengendaki dia bisa menjadikan kamu satu umat saja tapi Allah hendak mengujimu tentang karunia yang dia telah anugerahkan kepadamu. Jadi awal kalimatnya banyak gitu di ayat ini sebelum kemudian seruan untuk fastabiqun fastabiqul khairat. Nah, jadi ini berkaitan dengan sebuah em, sesuatu yang Allah turunkan dan eh, kecenderungan manusia untuk tidak mengikuti apa-apa yang Allah turunkan karena apa? Mereka mengikuti hawa nafsu. Jadi di sini anjuran untuk fastabiqul khairat ada sebuah indikasi bahwa kenapa tidak banyak orang yang menjadi al-muqarrabun karena kebanyakan lebih menuruti hawa nafsu. Jadi itu yang bikin kita nggak fastabiqul, jadi nggak bergegas kepada Allah Ta'ala. Si hawa nafsu itu yang males, yang meleng sana sini, ya kan? Kalau orang meleng tuh kan dipanggil tuh, hah, apa-apa, gitu. Kalau orang penuh atensi kan langsung gitu. Itu yang bikin kita agak kurang cekatan meraih karunia yang Allah simpan di setiap penggal-penggal kehidupan. Karena pandangan kita sedang tidak ke kiblat. Ya, itu. Walau alam. Nah, itu sebagai pembuka untuk hari ini berkaitan dengan kisah kurban. Jadi kalau nanti kurban pastikan takwa. Nah, takwa ini kan ini kunci sebenarnya. Kunci orang di Siratal Mustaqim. Orang yang takwa itu orang yang sudah beriman dan beramal soleh. Orang yang beriman dan beramal soleh itu disebut as-solihin. Jadi as-solihin itu golongan seminimal orang yang masuk di Siratal Mustaqim. Berdasarkan surat An-Nisa ayat 69. Ada 4 golongan yang ada di Siratal Mustaqim. An-Nabi, Nabi-Nabi, As-Siddiqin, As-Syuhada, As-Solihin. Gitu. Itu jenjang dari yang tinggi sampai ke bawah. Setidaknya kenapa harus takwa? Karena supaya jadi as-solihin. Itu sudah ada di Siratal Mustaqim. Di situ itu jalan kebahagiaan, sahabat-sahabat yang kita minta setiap hari itu di salat. Nah, untuk menajamkan atau untuk membuka perenungan, ya silakan saya buka apa namanya sharing session atau silakan ada yang mau bertanya. Monggo. Langsung di unmute atau boleh kirim lewat chat di sini ya. Jadi pada nikmat yang Allah berikan pada kita kabarkanlah gitu. Jadi siapa tahu ada perenungan iya iya teh. Pernah nggak ada suatu kejadian di mana kita bergegas terus kemudian Allah membalas lebih cepat gitu. Itu kan itu di antara ayat-ayat Allah dalam kehidupan. Sering sering ya. Saya misalkan ada testimoni temen uang tinggal segini gitu ya. Terus lagi lihat bapak-bapak itu kasihan sekali. Jadi bergegas merespon apa yang ada di depannya, nggak nunggu-nunggu, nggak balik lagi udah hilang orangnya ya kan. Begitu banyak kejadian uang pas-pasan dia keluarkan setengahnya atau apa, nggak nyampe berapa hari datang rezeki yang lebih gede gitu. Itu cara transaksi dengan Allah Ta'ala untuk meraih rezeki dunia akhirat ya. Ya, tidak akan miskin orang yang sedekah gitu ya. Justru bahkan berlipat-lipat ganda. Jadi ini juga menjelang Idul Kurban ya. Kalau ada harta yang apa berkeluangan, silakan untuk berkurban. Semoga dengan niat ini ada menjalin apa namanya kedekatan sama Allah Taala. Yes, langsung di unmute boleh. Mbak Dewi, Mbak Syifa, ini udah lama nggak ngobrol ya. Mbak Meta, Nel, Nadia, Mbak Uti, langsung di unmute aja, boleh. Gimana nih topik hari ini? Ada yang nyangkut nggak? Yes, anyone?
Ya, langsung di-unmute aja, Mbak. Ini lagi pada mikir kali ya. Jadi, ini mikirnya mikir Assalamualaikum Teteh bingung Sa. apa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teteh. Teh Lin, mangga Ini di ya Perancis. ada satu Gimana? yang apa namanya? Ada satu yang ini dalam pemikiran saya gitu ya. Pada saat Yes. ibadah haji itu kan seperti ada tiga simbol ya Teh ya. Di situ Hajar Hmm. Aswad, Hijr Ismail dan makam Ibrahim. Itu sebetulnya secara hakikat itu pengertiannya bagaimana? Apakah itu berkaitan dengan kondisi keluarga pada saat kita melakukan ibadah umroh atau haji? Bagaimana kita Hmm. mencium Hajar Aswad, misalnya artinya kita sangat memuliakan ibu kita, Hmm. dan tentang pengorbanan di Ismail dan peran utamanya Bapak, yaitu disimbolkan dengan Ibrahim. Secara hakikat itu bagaimana Teh? Oh ya, wah ini panjang ininya. Tapi semua syariat agama itu ada blueprintnya di langit memang. Mau wudhu, ya, mau doa, mau khitan, ya, semua hal yang sepertinya fisikal pasti ada gitu. Jadi saya harus buka-buka lagi literatur untuk itu gitu. Tapi terkait dengan makam Ibrahim ya, Ismail di situ Hajar Aswad kenapa ada simbol dari langit ya, disimpan di situ tuh batu dari langit dari surga kemudian berubah warnanya dan tetap disimpan di situ. Ya, pasti ada teh, pasti ada. Cuma ngeri untuk membacanya. Ya, itu harus harus kajian khusus sepertinya. Gitu Teh Lin. Ya, ya Jadi baik Teh, semacam hatur teaser nuhun. lah. Iya, Mohon. Ya, it's big iya, ya. Your question is big ya. So harus harus dikupas di sesi khusus sepertinya. iya, karena saya melihatnya itu seperti simbol ibu, anak, dan bapak ya. Mhm, mhm. Di situ kan Hajar Aswad. Kalau saya ngelihatnya Ya. karena itu batunya Hajar kan, Siti Hajar, melambangkan Wow. seorang ibu gitu. Walau alam, Dan saya belum Hijr Ismail, belum baca tentang itu. iya, But it's a iya, good iya, question. Thank you. iya, iya. Mangga dilanjutkan. Mangga, mangga. Terima kasih. Ya, itu. Yuk, Mbak Dina sudah unmute. Silakan. Ya, Assalamualaikum Teteh dan Waalaikumsalam semuanya. warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, silakan. Mengenai bergegas ini Teh, Hmm. mengenai bergegas ini bagaimana kita eh, dalam beberapa kajian yang kemarin-kemarin kan kita juga diajarkan untuk diam sejenak ya. Setiap kali mendapatkan sesuatu itu kita diam sejenak, kemudian mendapatkan apa sebenarnya yang untuk merenungkan sebenarnya apa nih message-nya gitu dari Hmm. Allah gitu. Nah, Ya. eh, bagaimana hal ini dijelaskan dengan ini tadi bergegas begitu. Hmm. Kadang Hmm. saya juga begitu nih kalau ada misalnya nih, ayo ngumpulin ini nih apa namanya ada dana yang mesti dikumpulkan gitu, ada yang Ya, sakit atau ada yang ini ya. gitu. Kemudian kan kita kadang-kadang tuh atau bahkan seringkali gitu, terus kita kita otomatis gitu ya, seperti bergegas gitu. Yes. Tetapi terakhir-terakhir itu saya kemudian mikir enggak, kita mesti tanya dulu gitu kan. Ini Betul, betul. ini ini kita tanya dulu gitu kan, ya Allah, ini saya harus bagaimana begitu. Even even untuk sesuatu yang sepertinya kita pikir gitu ya harus langsung Hmm. kita laksanakan, terutama memang biasanya kan ya ayo ngumpulin dana gitu untuk ini Hmm. misalnya itu salah satu contoh Hmm. ya Teh gitu. Ya, Mohon penjelasannya Teh. ya, iya, iya, betul. Ya, jadi bergegas di sini kan tetap harus yang diukur ya. Bergegasnya lebih ke poin pertama adalah hati menghadap sama Allah dulu. Jadi sebelum kita eksekusi di tataran fisik, hati bergegas respon. Karena dia memang nungguin Allah gitu dia. Nah itu, jadi itu poin kenapa ada orang yang bergegas karena dia memang yang dicari Allah. Jadi dia langsung begitu. Kayak gini, orang ada film bagus tuh, film.
Jodie Foster, Contact, film lama. Si saintis ini dia punya keyakinan ada gitu extraterrestrial intelligence being itu. Dia kirim sinyal, dia bilang tiap hari yang dia itu semesta yang luas itu dia dengerin, itu dia hadapkan dirinya untuk nunggu sinyal. Begitu ada suara kecil langsung aware. That kind of itu. Jadi kalau orang bergegas karena kenapa dia bergegas? Karena udah nungguin. Nah, mentalitas itu yang mau ditekankan. Sebelum dia eksekusi dari tataran fisik ya. Oh, oke. Karena dia Yang mencari bergegas Allah. hatinya ya Teh, yang bergegas Hatinya itu. bergegas karena dia Oh, oke. bergegas itu Karena dia karena dia selalu, standby. iya, Dia karena udah udah standby. berjaga-jaga terus ya. Iya. Betul, maka responnya cepat. Kan beda Oke. kalau orang tidur nggak Iya, mungkin bergegas. iya, iya. Nggak mungkin bergegas. Orang dia tidur nggak ngeh ada sinyal. Iya. Bergegas itu karena dia udah mantengin. Allah dan qalb itu by the way disebut qalb karena muqallibun yuqallib dia berbulak-balik tuh nyari Allah. Why? Because ketika kita di alam alas tuh ya surat Al-A'raf 172 which is the beginning of everything. Kita tuh pernah face to face sama Allah Ta'ala. Dia bilang alastu birabbikum kata Allah. Jiwa kita bilang bala syahidna. Udah penyaksian itu cinta pertama kita. And ever since yang kita cari qalb kita ya Allah cinta pertama. And then kita mencintai seseorang itu sebenarnya tangga untuk meraih cinta sejati kita. Karena tidak akan pernah terpuaskan hati ini kecuali sama Allah Ta'ala. And that's the meaning of Baitullah. Kenapa hati disebut Baitullah? Karena hanya Allah yang sungguh bisa memenuhi hati itu. Tidak memuatku, kata Allah Ta'ala. Hadis kursi. Lelangitku dan bumiku kecuali qalb hambaku yang mukmin. Hadis kursi. Ketika kita mengisi hati kita sama pujaan kita, the rockstar, pasangan, yes, but it will be like a fractal. Akan ada void kosong yang besar ketika kita belum pernah punya pengalaman berkasih-kasihan sama Allah Ta'ala. Akan ada emptiness. Karena memang desain hati untuk Allah. And that's the reason kenapa kita ngadep kiblat as a reminder. Qalmu untukku. Salatmu untukku. Padahal kita baca iftitah gitu. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Sesungguhnya ibadahku, hidupku, matiku untukmu Rabbul Alamin. Ngomong sih kencang. Tapi apa benar hidup mati kita untuk dia? Nggak juga kadang-kadang untuk rencana kita. Susah kita bersalah diri tuh terhadap ketetapannya. Contohnya apa? Banyak ngeluhnya kehidupan. Kok gini sih? Susah banget. Nah kan, dia nggak lihat itu sebagai sebuah pengaturan ilahiyah yang ini dari Allah. Alhamdulillah. Jangan sabar aja gitu. Udah gitu nyalahin orang lain. Gara-gara kamu sih gini 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 gitu. Gara-gara dia aku jadi. Lah, Allahnya nggak kelihatan. Jadi dia ya selamat bersusah-susah dalam hidup kalau begitu terus merungsing terus. Hah? Tensi terus loh. Hati-hati bisa stroke. Ya, karena konflik gitu dalam batinnya. Nggak pernah tauan, nggak pernah berserah. Alhamdulillah ringan menjalani hidup tuh. Menjalani takdirnya. Mau sampai kapan hidup dalam keadaan seperti itu? Kita menyiksa diri kita sendiri. Sementara yang Allah sudah siapkan jauh melimpah. Kita menghalangi rezeki kita dengan kondisi itu seperti itu. Nah, jadi bergegas tuh karena dia sudah mantengin. Itu that's the condition yang kita mesti ingat. Kenapa orang bisa bergegas? Kan dia udah standby, udah pasang kuda-kuda. Atlet tuh kan ya, kalau badminton ada kuda-kuda tuh, makanya cepet responnya. Kunci dia cepet kan dia fokus. Kalau nggak bisa bergegas. Itu dulu respon awal. Tentang aktualisasinya, ya itu yang kemudian jatuh kepada tanya dulu sama Allah. Tapi kita bergegasnya udah kembali sama Allah dulu. So that's the different. Sangat satu, ya, sangat halus. Tapi kita kembali sama Allah tentang eksekusinya tanya Allah dulu. Kadang masih nunggu, hati akan bilang, ya kan? Nah nanti diukur
kita sudah punya keinginan membantu nih, mampu nggak? Gitu. Mampu tuh ya, ada duitnya nggak? Ada waktunya nggak? Yang lain mendukung nggak? Itu termasuk elemen kemampuan. Kalau tidak ada dua elemen itu, bisa jadi hawa nafsu tuh. Karena Allah sedang tidak bukakan di situ. Jadi gitu Mbak Dina. Dia tetap bergegas secara esensial ya. Tapi Siap, siap. eksekusi, that's Ya, a whole different thing. ya. Jadi Ya, memang ada levelnya ya, Teh. Bergegas itu yang betul. paling penting adalah bergegas semuanya itu tadi ya, bergegas menuju Allah itu mau nyapu, mau beberes Yes. gitu. Ya, ya, ya. Mau merespon apa? Iya, Karena ya, ini aku kadang mau kita beberes, bergegas, mau betul, betul. iya, Ya, iya, harus datang tuh kita harus merespon nih. Kita lagi iya, lagi sibuk nih, tiba-tiba si kecil datang. Mama, mama, aku jatuh. Sebentar nak, aku. Nah itu kita nggak lagi aware tuh. Dia didatangkan buat kita. iya. Tutup dulu laptop. Kenapa? Kenapa? Perhatian fokus. Kita nggak melihat dia sebagai datang sebagai sesuatu interupsi karena dia harus melihat ini Allah datangkan si anak ini. Kenapa ya? Gitu. Itu diantara bergegas. Jadi kita nggak memaksa-maksakan diri. Harus selesai hari ini gitu kan. Nggak gitu. Kadang Allah datangkan interupsi, lah kita anggap sebagai interupsi. Tapi sesuatu yang memperkaya hasanah kita sebenarnya. Nah makanya harus work with the flow tuh begitu. Itu sabaha, mengalir. Work with the flow. His flow. Ya, flow-nya Allah, bukan flow kita. Kalau flow kita melawan arus tuh, capek banget. Udah work with the flow, ikuti aja. Kita punya target nih. Tapi hari ini kurang, ya udahlah, work with the flow. Nah, nanti kita nggak tahu di balik delay itu ada apa gitu. Tapi kalau hawa nafsu, delay itu gemes, terus kita nyalahin, emosi, semua kena marah, wah, jadi nggak ada suluknya, nggak ada ma'rifatnya di situ, nggak ada Allahnya. Padahal kita lihat, oh ya udahlah, Allah kena macet apa-apa, nggak usah supirnya yang dimarahin, salah tadi sih harusnya ngambil kanan, kenapa sih kamu mau? Jadi hilang ma'rifatnya. Udah dia coba his best, ya. Bulan depan resign dia, diomelin terus, ya kan? Tenang aja. Aduh Bu, maaf nih salah. Ya udah Pak. Barangkali ada hikmahnya kita ke sini. Kita lihat apa yang Allah sediakan di jalan ini. Wah, dia ikut belajar. Wah, si ibu hebat banget nih pelajaran begini. Dakwah Bilal. Ya, gak usah marah-marah. Salik itu pelajaran pertama bersuluk. Jangan marah. Sebisa mungkin. Kalaupun marah, jangan tunjukin. Itu nggak mudah. Ya. Tapi di situ ego kita ada lagi ditekan gila-gilaan. Dan dia mesti harus tunduk soalnya. Karena marah tuh dari ego. Ya, dia yang merasa aku benar nih. Wah, gitu. Kamu nggak tahu siapa aku? Wah, ego banget tuh omongan kayak gitu. Aku kalau udah aku tuh siap-siap ego. Ya, alhamdulillah. Jadi Mbak Uti, barusan begitu dengar azan langsung wudhu dan sholat. Alhamdulillah. Fastabiqul khairat. Ya, silakan. Saat digoda setan dan marah, apa cara terbaik membalikannya? Ada tuh hadisnya. Marah, ubah posisi. Ada gerak di situ ya. Oke, berdiri, duduk, wudhu gitu. Kenapa mengubah posisi? Nah, itu ada rahasia juga tuh di situ. Ada sebuah pelajaran suluk di situ ya. Jadi kalau marah di satu poin, secara raga pun sudah diubah posisi dari berdiri ke duduk tuh ada simbol humble. Ya, orang kalau kan gini, orang berdiri tuh meninggi, ya kan? Kita merunduk, 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 merunduk. Karena marah itu dari ego, antidotnya adalah merunduk, ditundukkan. Maka ada beberapa torekoh yang mewajibkan muridnya oh, apa namanya melakukan hal yang kayaknya humiliating gitu. Kalau orang Buddha tuh kayak mengemis seolah-olah begitu ya kan, ngapain kita ngemis gitu. Tapi si egonya mesti diruntuhkan. Nah kadang Allah Ta'ala tuh melihat nih orang ini egonya besar betul ya gitu ya. Dibantu dikeletekin itu sebenarnya rahmat Allah. Dicopotin, dibikin aja sebuah skenario di mana semua orang jadi benci tuh sama dia. Ada skandal, terjebak pada apalah gitu ya. Dibalikkan kehidupannya. Seolah-olah terpuruk di hadapan manusia, padahal itu sedang
egonya sedang disapih gitu, sedang dibersihkan. Nah, jadi kita pun kalau melihat orang sedang terpuruk, nggak usah ikut lempar batu ya. Siapa tahu itu orang yang dirahmati Allah. Lewat itu dibersihkan. Kita belum tentu gitu ya. No judgment. Walau alam gitu ya. Kalau dalam situasi ingin mengingatkan orang yang sedang marah, hmm, bagaimana baiknya kitanya yang mesti tenang. Be that silence, be that serenity gitu. Nanti auranya, kekuatan ketenangan itu menyebar. Dia katanya, baik, baik. Saya cuma mau menerangkan, begini Pak, gini. Wah, ini kliennya, kamu nggak tahu siapa saya. Nggak usah fight fire with fire. Diem. Karena orang-orang lagi kemarah gitu kayak orang kesetanan, orang lagi gila gitu ya. Nggak bisa reasoning sama orang seperti itu. Tunggu. Gitu. Ya, kitanya tenang, walau alam. Saat ada keluarga melakukan kemungkaran atau apapun, ada orang lain yang sakit hati dengan perilakunya, dan kita tidak fastabiqul khairat ataupun tidak minta maaf. Apakah akan menghalangi cahaya Allah masuk ke dalam qalb? Ya, jawabannya ada dalam pertanyaan itu sendiri. Nah, so I think you know the answer. Ya, jadi semua hal itu, ini perjalanan menuju cahaya memang. Minaz-zulumati ila nur. Dan an-nur yang dimaksud itu an-nur dalam surat An-Nur ayat 35 supaya dari kegelapan sampai misbah kita, cahaya api Ruh Kudus nyala gitu. Semua orang tuh diajak ke situ. Nah, kadang ada hal-hal dalam kehidupan yang kita pilih, misalkan mau sabar atau enggak. Begitu kita nggak sabar, kita kehilangan cahaya gitu. Begitu kita kehilangan amal soleh, kita kehilangan kesempatan dapat cahaya, and so on and so forth gitu. Ya, mungkin juga bukan menghalangi cahaya sih, tapi lebih ke kita kehilangan kesempatan mendapatkan cahaya di detik itu. Gitu, Mbak. Walau alam. Ya, ada yang lain? Alhamdulillah. Ya, jadi bergegas ya, bergegas. Ya, silakan Mbak Ria. Izin mengajukan pertanyaan ya Teh. Enggak, silakan. Eh, Tadi Teh Tessa ceritakan kalau kita tuh harus menghadapkan. Jadi kalau kita punya sesuatu tuh berarti ada tujuan kan, seperti misalnya kan Ka'bah ya, jadi tujuan lah maksudnya kan. Nah, bagaimana cara kita, misalnya gini nih, ada kasus tapi saya mau coba dulu pertanyaannya. Bagaimana cara kita membaca petunjuk bahwa jalan yang kita tempuh itu memang berada dalam keridoannya gitu. Misalnya gini Teh, kan Tessa, saya lagi mempraktekkan kalau kita mau ngambil apa namanya keputusan atau apa, kita tuh harus kulonwun dulu kan istilahnya kan, meminta dulu. Nah, ceritanya gini, Yes. saya tuh kan mau memasukkan anak ke pesantren ceritanya. Di semua ya, pesantren kan banyak nih pilihannya. Terus saya masukkan ke Allah mudahkan jalannya ke salah satu pesantren lah istilahnya gitu ya. Nah, di situ karena dimudahkan saya oh ya ini mungkin cara Allah ngasih petunjuk oh di situ mungkin gitu kayak Teh. Karena di tempat lain Yes. maksudnya nggak mudah untuk kita jadi eh, ceritanya masuklah ke satu pesantren itu. Di tengah jalan si terus saya di situ tuh udah merasa ini petunjuk Allah gitu ya. Terus saya doakan itu anak tuh setiap saat gitu kan kirim Al-Fatihah gitu biar anak kan biasa anak-anak di pesantren banyak mengeluh begini-begini tapi saya selalu doakan biar dilembutkan hatinya. Semakin saya didoakan, ternyata pagi-pagi dia kabur Teh. Dari Mhm. 6 bulan di sana dari pesantren kabur dia jam 1 malam kabur lewat hutan Teh. Jadi nyampe ke rumah tuh jam 7 jalan kaki. Terus saya bilang gini, eh, saya pas dia datang tuh ya nggak marah nggak apa cuman wah ini dari Allah gitu ya jadi nggak ada rasa marah nggak ada rasa cuman gitu tapi kayak mati rasa gitu teh akhirnya saya jadi mikir kok saya nggak marah ya kok nggak apa gitu ya apa memang itu sebenarnya udah oh ini ridho terhadap keadaan atau memang sebenarnya udah nggak mau ambil pusing gitu ya karena terlalu banyak masalah akhirnya saya mikir gini saya bilang ke anaknya, saya Umi masukin kamu ke pesantren itu awalnya kebaikan, berharap ujungnya kebaikan.
kalau di tengah jalan kamu ada keburukan gini, saya pikir mungkin ini bukan akhir dari segalanya karena masih ada lembaran yang harus kita jalani gitu kan. Tapi Ya. ujungnya kebaikan. Tapi si anak ini udah nggak mau, aku udah nggak tahan gitu di sana gitu ya. Nah, di sini kan saya bingung ya di persimpangan jalan. Ini bagaimana cara Hmm. petunjuk bahwa jalan yang kita tempuh itu berada dalam keriduannya gitu. Kan awalnya juga kita udah minta gitu, tapi ternyata tengah jalan kejadiannya seperti ini gitu ya. Yang harus saya bingung gini, saya seperti di persimpangan jalan teh, balikin lagi ini anak pesantren atau sebenarnya saya harus cari sekolah lain gitu. Saya tuh gimana ya cara membaca petunjuk Allah tuh kayak gimana ya teh gitu. Ya, 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 ya. Ya, ini ayat Al-Qur'annya ada gitu ya. Barang siapa yang tidak menggunakan akal, gitu, Allah menimpakan rijsun, gitu, rijsun dari satu. Jadi memang di semua hal kita perlu perlu ini kan gimana kita tahu nih ini azab atau apa namanya ujian. Ini adalah sesuatu yang kan dalam keadaan selalu bertanya-tanya. Ya, ini fungsinya kita bersuluk. Suluk itu jalan taubat sebenarnya. Jadi gimana caranya kita bisa membedakan ini tuh sebagai sesuatu yang baik ya atau tidak sebuah rahmatnya selalu akan berhadapan dengan begitu kok. Artinya selama kita masih dalam kebingungan itu sebuah bingung tuh bagian dari rijsun sebenarnya, bagian dari azab. Ya. Dalam arti yang kan tingkatannya macam-macam gitu ya. Bingung tuh kan nggak enak. Dalam kondisi bingung kiri kanan. Kalau kita nyetir bingung tuh bahaya, bisa nabrak karena orang belakang kagok ini kok padahal di tol gitu ya. Melambat kan nggak boleh tuh. Melambat. Bisa nabrak gitu. Bahaya, bingung tuh. Mending diem gitu. Kalau misalkan curang kemana kata Rasulullah kalau lagi bingung diem aja. Jangan ngambil keputusan. Jadi artinya di dalam diam itu kita masih banyak istighfar sampai kemudian hati bisa menangkap. Nah, memang kuncinya taubat. Dengan taubat, nanti dikasih cahaya iman. Cahaya itu yang bisa membedakan. Yang mana? Karena dengan cahaya iman, si hati udah bisa hidup. Akal hati udah bisa membaca pelan-pelan. Ya. Nah, sebenarnya semua syariat yang kita lakukan itu mestinya meraup cahaya iman. Kalau kita lakukan dengan ilmu, dengan sabar, ya, dengan sebuah kesadaran bahwa apa yang kita lakukan lillahi ta'ala gitu. Ihsannya ada di situ. Itu efektif itu akan membuka hijab qalb. Nah, jadi gimana untuk membedakannya ya balik lagi ke basic. Sholat kita udah benar belum? Penghadapan hati kita sudah benar belum? Jangan-jangan selama ini kita tidak menghadapkan wajah kita dengan baik sehingga hati kita kesat. Kalau hati kesat nggak bisa membedakan. Itu walau alam gitu ya. Jadi kuncinya taubat lagi. Gitu. Mbak Adi di sini. Beberapa hari yang lalu saya tersiram air mendidih dari atas kompor. Oh, nauzubillah. Wah, Masya Allah ya. Iya, tangan kiri sampai perut. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sampai bilas pakai air dingin. Saya berucap, Allah malas kalau harus ke rumah sakit, terus nanti bekasnya jelek gitu di kulit. Sementara saya menunggu ganti pakaian menunggu berapa menit. Alhamdulillah tidak ada efeknya. Allah sungguh luar biasa, Masya Allah. Ya, yaitu sebuah pengalaman pribadi ya. Alhamdulillah. Ya gitu. Itu Mbak Ria ya. Jadi untuk ininya em, eh, taubat sih kuncinya. Ya, mesti balik lagi back to basic, back to sholat ya, dikencengin lagi istighfar juga dalam surat Al-Quran istighfar dan taubat maka akan Allah turunkan midroron gitu kan, hujan lebat. Hujan itu ilmu pengetahuan, lambang ilmu, ada air yang turun yang kemudian oh aku paham nih kenapa anakku gak gini gitu. Bantu dengan banyak-banyak istighfar dan taubat, itu ayat Al-Qur'annya. Walau alam. Ini ada minta permohonan dari Mbak Meta yang mau berangkat ke Baitullah ya, semoga bisa apa namanya? Ini apa katanya Mbak Haji yang mabrurah ya, mabrur supaya persiapannya diberi kelancaran baik dalam fisik
spirit keikhlasan menjalani setiap tahapan dalam beribadah. Mari kita bersedekah. Al-Fatihah untuk saudari kita, ya. Semoga kita pun yang berdoa meraih haji yang hakiki, gitu. Walaupun secara fisik tidak ke sana, tapi kalau sudah, semoga bisa masuk ke makom qalb, gitu ya. Baitullah kita cocok untuk tajalli Allah, karena Allah sudah siap untuk bertajalli di situ. Nah, itu yang kita ingin raih dalam tahapan kedua dalam bersuluk. Ya, baik sahabat-sahabat, mari kita berdoa buat saudari kita. Bibarakati ummul kitab al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Nah, demikian sahabat-sahabat, semoga bermanfaat ya, kajian hari ini tentang bersegera ya, tentang as-sabiqunal awalun. Baru satu ayat, baru satu kata, semoga Allah Ta'ala memberi kita pemahaman yang lebih baik ya. Semoga juga ilmu yang kita dapat berfungsi secara praktis keseharian ya. Ingat, nggak mungkin kita bisa bergegas kecuali kita udah mantengin Allah Ta'ala dulu. Jadi masalahnya adalah kita harus fokus mencari apa yang kita cari. Kalau kita cari Allah, semua sinyal-sinyalnya akan kita ikuti. Karena dia akan berbicara melalui sir, sesuatu yang sangat halus. Makanya riuh rendahnya hawa nafsu mesti di mute. Kalau enggak suaranya nggak akan pernah terdengar. Tadi menjawab Maria, dia memberikan jawaban sebenarnya. Tapi kita, amarah kita harus ditekan ya semuanya. Kadang dibantu dengan saum. Kadang makanya sepertiga malam terakhir itu suara hati akan lebih jernih terdengar dibanding di siang hari banyak huru-haranya ya, banyak suara-suara di siang hari. Dengarkan itu gitu, karena dia senantiasa berkata-kata di setiap saat kita mengatakan ya Allah gitu, dia hadir, lebay, aku di sini hambaku. Itulah karakteristik Allah Ta'ala yang luar biasa. Buktikan itu kita bahwa dia selalu hadir, dan kehadirannya sahabat-sahabat kalau kita menghadapkan hati dengan pas gitu ya, merasakan kehadirannya itu menjejak si hati bercahaya semua. Nah, hati bercahaya, dia berubah semesta dalam diri, semesta luar ngikutin kondisi hati, percayalah. Jadi kunci kita mengubah kehidupan kita, ubah dulu yang ada di hati. Hati nggak akan bisa berubah kecuali kita mengizinkan dia untuk hadir, kecuali dia menyentuh kita. Jadi betul-betul yang menghalangi kita dari semua rezeki lahir dan batin, karena kita jarang berduaan ya, kita jarang membuka diri, hati kita untuk kehadiran Allah Ta'ala. Itu banyak-banyak istighfar, taubat ya, semoga Allah Ta'ala senantiasa lebih banyak hadir di hati kita, dan itu yang akan mengubah dunia kita. Buktikan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita tutup dengan doa akhir majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selamat melanjutkan kegiatan sahabat-sahababat. Pamit dulu ya. Assalamualaikum Atur nuhun warahmatullahi Teh Tessa. wabarakatuh. Selamat Mohon ulang Lahir tahun Teh Tessa. batin. sama-sama. Sehat-sehat semua. Pamit Terima kasih, dulu. Teh. Baik, terima kasih Mbak Ade.